amat sangat terhormat posisi saya hari ini mendapat sambutan dari ibu dengan pengalaman yang luar biasa. Kata pepatah orang Melayu, sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Artinya ibu 50 tahun, setengah abad di sini, setengah umur saya 24. Artinya saya tidak menjawab, hanya sekedar apa yang saya tahu saja, bahwa pendidikan ini tak lepas dari 3. Yang pertama, anak didiknya. Insya Allah anak didiknya kami berempat ini insya Allah mampulah membangkitkan semangat mereka insya Allah. Gimana adik-adik? Semangat ya? Dari bunyinya nampaknya kami gagal. Karena di mana-mana ibu, setiap saya masuk kampus itu tatap masa depan, bangkitkan semangat, takbir. Begitu selesai acara, lesu lagi dia. Paling enggak dia pernah bermimpi. Karena orang yang tidak pernah bermimpi tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi insya Allah anak-anak didiknya insya Allah kami bangkitkan semangatnya bu. Yang kedua itu adalah penyelenggaranya. Kalau tingkat bawah dari mulai TK Al-Quran, SD, SMP, SMP IT, madrasah, pondok, sampailah civitas akademika, universitas. Tentu universitas harus bergantung pada pihak yang ketiga, yaitu pemerintah. Jadi 3 ini adalah tidak bisa dipisahkan. Maka pemerintah harus ada support dana. Saya ingat, saya dulu pernah juga kuliah 2 semester di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2 semester, habis itu saya pindah ke Maroko karena uang kuliahnya saya ngutang, nggak bayar. Habis itu saya pindah ke Maroko, dapat beasiswa. Kemarin saya diundang ke UKM, saya bilang saya nggak tamat di UKM. Kata mereka ada peraturan baru, 4 hari belajar sudah dianggap alumni. Jadi saya sudah dianggap alumni UKM. Jadi waktu itu saya di UKM itu 2003. Saya di UKM 2003. 17 tahun yang lalu. Itu gaji dosen, gaji pokoknya 7.000 ringgit kali 3.000 rupiah 21 juta. Sedangkan saya golongan 3D, gaji pokok 2,5, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul semua 5 juta. Nah, itu dulu. Sekarang saya sudah keluar dari PNS, bukan karena gaji itu, tidak, tapi karena satu dan lain hal. Artinya memang 20% kita berharap acara ini diliput di dunia dan di akhirat insya Allah, supaya yang menonton acara ini pihak-pihak yang, tapi bu, saya satu sisi ada positifnya kehadiran kami, tapi di beberapa tempat yang saya hadir itu habis saya pulang tempat itu diperiksa loh bu. Mudah-mudahan UNJ tidak insya Allah, karena kami rame-rame. Karena kita tak ada niat apa-apa, tidak ada macam-macam. Yang penting bahwa dengan ini bagi adik-adik bangkit semangat, dosen-dosennya terus bersemangat, dan cita-cita ibu insya Allah didengarkan oleh, apalagi hadir bersama kita Pak DPD. Tolong Bapak sampaikan nih Pak ke atas, karena kalau tidak Bapak akan ditanya malaikat nanti. Saya yakin dan percaya 3 unsur ini yang akan membangkitkan sehingga cita-cita ibu dan cita-cita kita semua, karena kita semua adalah guru, digugu dan ditiru apapun namanya. Di Malaysia namanya pensyarah. Pensyarah karena dia mensyarah, menjelaskan. Di tempat kita namanya dosen. Saya lama mencari arti dosen itu nggak ketemu. Lama-lama baru saya dapat dosen. Rupanya artinya gajinya 2 sen. Tapi insya Allah setelah ini akan ada kebaikan-kebaikan di depan. Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW para perang Badar, saat tidak ada miskin, susah, semua harta tinggal di Makkah. Ketika perang Badar itu menang, Nabi tidak minta tebusan itu untuk dibayar dengan uang, tapi orang kafir musyrik yang tertawan bisa ditebus dengan mengajar 10 anak Ansor tulis baca. Jadi waktu di zaman Nabi, ada yang lebih mahal daripada materi, ada yang lebih mahal daripada harta, adalah ilmu pengetahuan. Dan dalam literatur bangsa kita sebelum Islam datang, ketika dulu masyarakat Hindu dan Buddha, yang paling dimuliakan adalah orang-orang yang bisa tulis baca.
karena mereka itulah yang mencerdaskan masyarakat saat itu. Maka pada saat ini kalau mau dilihat local wisdom masa lalu bangsa kita, baik kembali ke agama ataupun ke pesan sosial lokal, maka kita mestinya tetap memuliakan guru, karena gurulah yang mampu memanusiakan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Doktor, Pak dosen tentang pengalaman pribadi. Di kampung kami, negeri Melayu, ada nama istilahnya tepuk-tepung tawar. Jadi beras putih, beras kuning dengan bunga-bunga ditaburkan untuk menyambut tamu atau melepas jamaah haji. Orang tanah Batak Mandailing menyebutnya upa-upa tondi. Orang Aceh menyebutnya pesejuk. Ada kemiripan. Lalu itu dipermasalahkan sebagian tokoh agama. Ketika saya kecil, saya tanya kepada ayah ibu saya, mengapa kita masih melakukan itu? Jawab ibu saya, kakekku, datuk dia, namanya Syekh Abdurrahman. Kakekku 7 tahun di Makkah, kitabnya 3 kereta lembu, tak pernah mempermasalahkan itu. 3 kereta lembu itu maksudnya dulu buku itu dibawa pakai kereta lembu, menunjukkan bacaan dia banyak. Itu selalu terngiang di kepala saya. Kakeknya baca buku 3 kereta lembu. Ibu saya tidak pernah cerita tentang Superman, Batman, Wonder Woman, tak pernah. Dia hanya selalu bercerita tentang kehebatan kakeknya, bahwa kakeknya belajar di Makkah, bahwa kakeknya belajar di Patani, bahwa kakeknya membaca kitab sampai khatam kulit ke kulit. Itu memotivasi saya untuk membaca, dan kelas 3 SMP tamat sanawiyah saya datang ke imam masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Habis subuh saya datang ke rumahnya. Syekh, saya mau sekolah ke Mekah. Lama saya itu terdiam. Dia tanya, kau kelas berapa? Kelas 3. Kau tamatkan dulu aliyah, baru nanti datang ke sini lagi. Jadi pertama perlunya orang tua memotivasi anak dengan cerita-cerita terkait dengan buku. Yang kedua, saya sampai ke Mesir bulan September. Ujian bulan Desember, September, Oktober, November, hanya punya waktu 3 bulan untuk membaca. Satu pelajaran sudah ditulis oleh dosen diktat, yang paling tipis 200 halaman, paling tebal 500. 14 mata kuliah plus Quran 2 juz mesti selesai. Kalau tidak lulus, beasiswa berkurang 25%. Kalau 2 tahun tidak naik, putus. Kalau 3 tahun DO, tidak dikasih tiket pulang, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi motivasi kedua saya membaca adalah karena takut. Maka diktat itu saya baca 3 kali. Baca pertama saya baca sebelah kanan buku, sebelah kiri kamus Munawir. Baca kedua saya garis, yang penting merah, yang agak penting hijau, yang tak penting tak saya garis. Baca ketiga, karena saya mudah bosan baca, saya ringkas. Ayat saya hafal, hadis saya hafal, ucapan ulama saya hafal, yang kira-kira sulit saya mengingatnya, itu saya ringkas. Sehingga buku yang 300 saya ringkas menjadi 5 lembar bolak-balik dengan tulisan kecil sekali. Sehingga kalau ada kawan-kawan mau minjam ringkasan saya kasih aja. Karena dia tak akan bisa baca itu. Selesai itu, lalu kemudian saya kuliah ke Maroko. Saya tinggal di asrama karena biaya hidup tinggi. Kalau rumah di Mesir $100 2 kamar, di Maroko $400. Tidak cukup untuk membeli alat-alat elektronik, habis semua untuk makan. Maka saya tidak punya laptop. Saya baca di kampus sampai maghrib baru saya pulang. Makan siang gratis. Saya yang gratis-gratis ingat. Jadi habis keluar jam 12, sholat zuhur, habis itu saya baca, saya tulis. Nanti sampai ke asrama, yang saya tulis itu baru saya tulis di komputer. Ternyata manfaatnya 2 kali. Saya baca sekali, nulis sekali. Ada hikmah di balik itu semua. Di kampung, di Mesir, di Maroko. Setelah pulang, saya lama di Jakarta. Menulis buku, menterjemah buku. Saya menterjemah buku, 1 halaman itu dibayar 9.000. Jadi 1 hari saya bisa menerjemah buku 20 halaman. 1 hari 20 halaman. 1 bulan saya menerjemah buku
sekitar 500 sampai 600 halaman bahasa Indonesia. Buku yang saya terjemah semuanya 40 buku. Setelah jual naskah, buku itu tidak terbit lagi. Setelah sekarang, buku itu penuh di Islamic Book Fair. Mereka cetak ulang, terjemah Abdul Somad, tapi saya tak dapat duit. Jadi penerbit itu dia simpan. Setelah saya viral, saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Kalau tahu dulu nggak saya jual itu. Jadi saya banyak membaca ini dibuat oleh nasib. Lalu kemudian ketika menulis disertasi, saya banyak dapat buku dari kawan-kawan. Ada penulis buku bestseller Haji Backpacker. Penulisnya Dr. Agung Irawan dari Jogja. Dia menulis di FB, apa arti kemerdekaan bagi Anda? Yang bisa menjawab dikirim satu buku. Kebetulan waktu itu saya sedang makan durian di Pulau Bintan. Saya jawab, kemerdekaan adalah ketika makan durian tidak khawatir kolesterol. Dia kirim buku satu kotak. Maka hampir semua referensi tentang Syekh Hasyim Asy'ari itu dari Agung Irawan, sebagian dari Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Jombang, Darul Ulum. Saya menulis disertasi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasyris sunnah di Indonesia. Hal tebalnya 637 halaman. Ketika sudah selesai, orang banyak terheran-heran. Saya kira mereka heran bagaimana isinya. Ternyata mereka heran, kau nulisnya kapan? Padahal saya fokuskan sekian bulan, hampir setengah tahun, saya fokus menulis. Kerja saya hanya membaca, menulis, sholat, membaca, menulis, sholat. Tak ada ceramah, handphone mati semua. Karena kondisi dan keadaan. Nah, jadi satu sisi ada motivasi orang tua, satu sisi ada kondisi keadaan. Kemudian saya kalau ngisi pengajian paling lama 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Di mana-mana selalu saya ulang. Lebih dari itu pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan tulis di kertas. Kenapa saya suruh tulis di kertas? Supaya ketika kertas datang saya bisa baca. Kalau saya tahu jawabannya langsung saya jawab. Kalau saya tak tahu jawabannya saya bilang, apa ini nggak berkualitas? Kalau saya tak tahu. Sehingga ketika diupload di internet orang heran, Ustadz tahu segalanya ya. Dia tak tahu bahwa banyak yang saya tak tahu tidak diupload. Tapi begitu pulang, itu kertas saya buka balik, saya baca lagi. Maka saya katakan, yang tidak bisa saya jawab di sini, saya akan bawa pulang. Nanti videonya akan kami kirimkan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi kita tertuntut terus untuk membaca. Ketika kita pulang ke kampung, membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di kanan. Sampai di kampung ceramah seolah-olah kita titel MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Ibu moderatornya yang tersinggung. Tapi ketika selesai ceramah ada seorang di kampung bertanya, Ustadz, kami tradisi di kampung ini, kalau ada orang meninggal, itu sholat yang tinggal dulu kami bayar pakai beras. Apa hukumnya? Sebetulnya kalau kita mau menyelesaikan itu dengan cara yang singkat, mudah saja. Itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selesai itu masalah. Jamaah kalau udah kita bentak dia takut, lupa dia. Itu cara untuk menutupi kalau kita tidak tahu.